Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yes, pada video ini Mimin akan memberikan spoiler yang lebih lengkap untuk chapter 1001. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapter ini adalah pertarungan para monster di Onigashima. Lalu untuk covernya menggambarkan sosok Jinbei yang sedang tidur di atas ubur-ubur. Chapter ini diawali dengan reaksi terkejut Kaido karena serangan Luffy dapat membuatnya terluka. Di sisi lain, Zoro senyum-senyum melihat hal itu. Lalu Zoro bertanya, apakah itu haki yang dipelajari Luffy dari Pak Tua Hyogoro? Kid pun menunjukkan ekspresi terkejut atas serangan Luffy, dan dia juga bertanya-tanya haki jenis apakah itu. Kaido sendiri bergumam, bukankah bocah ini yang baru saja ku kalahkan di Kuri? Apa yang dia lakukan setelah itu? Di dunia ini cuma ada sedikit orang yang bisa melawanku. Lalu Kaido menoleh sekali lagi ke arah Luffy. Dia pun melihat bayangan Roger, Shirohige, Oden, dan Rock di Sebek, tapi masih dalam bentuk siluet. Tokoh-tokoh besar itu seperti ada di belakang Luffy. Setelah itu Kaido langsung mengeluarkan jurus Ramei Hakei. Luffy dapat membaca serangan itu, tapi serangan Kaido sangat cepat, hingga Luffy tak bisa menghindari seluruh serangannya. Luffy pun terkena sedikit serangan itu. Kepala Luffy terluka dan mengeluarkan darah. Walaupun begitu, Kaido tetap memuji Luffy yang bisa menghindari titik fatal dari serangan tersebut. Big Mom yang melihat Luffy terluka bersiap mengeluarkan jurus api untuk menghabisi Luffy selagi ada kesempatan. Tapi Zoro berhasil memotong bola api raksasa Prometheus itu dengan jurus rubah api milik Kinemon. Zoro mengatakan bahwa dia mencuri jurus itu dari Kinemon. Selanjutnya Kaido langsung mengeluarkan serangan baru untuk menghabisi Luffy. Tapi Law berhasil mengeluarkan Room dan Sables untuk menyelamatkan Luffy. Di sini Law marah-marah kepada Luffy karena Luffy memberikan perintah untuk menyelamatkan Kinemon dan yang lainnya. Padahal Law memang sudah mau melakukan hal itu. Akibat perintah Luffy itu, Law jadi malu pada Kid karena seolah-olah Luffy memerintah dirinya seperti memerintah seorang anak buah. Kid pun mengejek Law dan menyebut Law sebagai pembantunya Luffy. Kid juga berkata bahwa dia tak akan keberatan jika sesama makhluk lemah yaitu Luffy, Law, dan Zoro menjadi aliansi. Selanjutnya Big Mom bertindak lagi. Dia menyerang Luffy, Kid, dan Law menggunakan jurus Heavenly Bonbon. Bentuk jurus itu adalah Prometheus terbagi menjadi 3 bagian. Ketika jurus itu mendekat, Luffy menantang Kid dan Law untuk melihat siapa yang terlemah di antara mereka bertiga, dengan cara melihat siapa yang duluan terkena bola api raksasa itu. Law dan Kid berteriak dan mengatakan tak akan ikut permainan Luffy. Tapi saat bola api itu mendekat, tak ada yang mau menyentuhnya. Ketiganya malah memasang muka konyol seperti ekspresi jijik. Nah, selanjutnya Zoro mengeluarkan bandana andalannya. Dia menunjuk muka killer dan menyuruhnya untuk menyingkir. Lalu Zoro mengatakan, jangan halangi jalanku, Kamazo. Killer yang gak mau kalah sama Zoro mulai mengeluarkan senjata andalannya yang bernama Punisher. Lalu Killer mengatakan seandainya dia membawa senjata andalannya itu ketika bertarung dengan Zoro, maka dia tak akan kalah. Zoro pun kembali membalas omongan Killer bahwa seandainya Killer membawa senjata itu pun, dia tetap akan bisa dikalahkan. Lalu kemudian Zoro dan Killer sama-sama menyerang Kaido. Killer menyerang menggunakan senjatanya, sementara Zoro menggunakan jurus Onigiri. Kaido terlihat sedikit terhempas, namun tersenyum memuji keduanya. Melihat ekspresi Kaido yang seperti itu, Zoro pun berkata bahwa dirinya hanya menggunakan sedikit tenaga dari Enma. Selanjutnya Luffy, Law, dan Kid bersiap untuk menyerang Kaido kembali. Lalu Kaido menyuruh Big Mom untuk mundur. Dia ingin melihat bagaimana serangan para bocah-bocah itu sebelum menghabisinya. Luffy mengeluarkan jurus Gomu Gomu no Kongan. Law mensables tumpukan batu ke kepala Kaido, dan Kid membuat robot dari rongsokan besi. Lalu robot itu menghajar Kaido dengan kedua tangannya. Big Mom tertawa melihat serangan dari Luffy, Kid, dan Law dan menganggapnya sebagai serangan pamungkas yang abal-abal.
Kemudian Big Mom mengeluarkan Napoleon dan mengubahnya menjadi pedang api. Sementara Kaido yang terkubur tumpukan batu dari laut bisa keluar dengan mudah, kemudian langsung berubah ke bentuk naga. Kaido berkata bahwa sebenarnya dia tak ingin menghabisi para cecengu ini karena mereka sudah berhasil membuatnya kagum. Tapi mereka juga sudah melakukan kesalahan besar karena membuat pestanya jadi berantakan. Maka mereka pun harus mendapatkan hukuman yang berat. Lalu Kaido berkata bahwa dia akan menjaga semua kru mereka setelah para kapten itu mati. Dia juga akan mengambil seluruh hartanya. Kaido menutup chapter ini dengan ucapan yang epik, yaitu siapapun yang memenangkan pertarungan ini maka akan selangkah lagi menjadi Raja Bajak Laut. Oh iya, sudah dikonfirmasi bahwa minggu depan libur. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!